Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan semua kita di dalam beribadah, mendekatkan diri kita kepadanya Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi, melanjutkan materi yang kita telah mulai beberapa waktu yang lalu tentang ilmu dakwah dengan kitab Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallah. Kita di bagian halaman 74 menerangkan tentang macam-macam mad'u. Tentang aneka ragam jenis atau macam manusia yang menjadi objek dakwah. Kita dalam berdakwah memang mesti mengenal, mesti mengetahui bahwasanya objek dakwah kita itu macam-macam, dan bagaimana supaya sukses dalam berdakwah. Sebagai dai hendaknya bisa mendudukkan mereka yang bermacam-macam itu sesuai kedudukannya. Di sini kita memasuki pembahasan yang ketiga. Setelah yang pertama dahulu secara umum, secara standar, bahwa kita harus mendakwai non-muslim, mendakwai mereka, mengajak mereka kepada nikmat yang sempurna, nikmat yang mutlak, yaitu mengajak mereka kepada nikmat Islam dan nikmat iman. Yang mana sekalipun juga dunia itu nikmat, memang sehat nikmat, kaya juga nikmat, ya kan? Punya kesempatan, kelonggaran, nikmat. Tetapi semua itu hanya nikmat di badan, hanya nikmat di harta, hanya nikmat duniawiyah. Beda dengan bila manusia itu menyambut seruan iman, bila manusia itu memenuhi panggilan Islam, maka nikmat-nikmat duniawiyah tadi itu, bila kemudian dia mengerjakan iman, mengerjakan Islam, maka nikmat-nikmat tadi akan semakin tumbuh menjadi nikmat yang sempurna. Menjadi nikmat yang sempurna, yaitu secara tempat, nikmat di badan, nikmat di jiwa, nikmat di dalam ruh, nikmat di dalam hati. Secara tempat juga sempurna, nikmat di dunia, nikmat di alam kubur, dan juga nikmat nanti di yaumul qiyamah. Ini bila manusia menyambut seruan Islam, menyambut seruan iman. Oleh karenanya, yang pertama, kita bagaimana bisa mengerti dengan baik mendakwai non-muslim, mengajak mereka, menyeru mereka kepada memeluk Islam dan iman, supaya mereka nikmat-nikmat duniawiyahnya itu tumbuh berkembang dengan Islam dan iman,
menjadi nikmat yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang kedua, kita telah melanjutkan pembahasan macam-macam mad'u. Yang kedua yaitu orang-orang yang berbuat salah tetapi kesalahannya karena belum tahu. Dan juga yang kedua ada orang yang berbuat salah tapi kesalahannya memang salah jalan, salah manhaj, mengikuti hawa nafsu walaupun dia sebetulnya tahu mana yang benar. Maka juga kepada kelompok yang kedua ini pun ada cara tersendiri, cara khusus sebagaimana telah diterangkan atau telah kita pelajari di pembahasan yang kedua lalu. Sebaiknya kita pun juga menyimaknya kembali. Kemudian kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan yang ketiga. Masya Allah, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman ini, sungguh manusia itu tinggi derajatnya. Punya kedudukan yang tinggi, punya amanah yang besar. Yaitu di sini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang itu menjadi dai yang dia beriman dan bertakwa, maka dia ada amanah untuk mendakwai hukam, mendakwai penguasa, mendakwai pemimpin. Ya, mendakwai pemimpin. Ini sungguh besar amanah atau sungguh besar kemuliaan seseorang dengan nikmat Al-Quran, iman dan Islam itu. Dia dipercaya oleh Allah untuk mendakwai penguasa. Kita baca ikhwah, judulnya Mura'atul Fawariqi baina da'wati al-hukami wal mahkumina. Memperhatikan beberapa perbedaan dalam cara dan strategi antara mendakwai penguasa dan antara mendakwai rakyat. Ya, kita baca keterangannya dari penulis Hafidahullahu subhanahu wa ta'ala fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis menjelaskan yahdufu ad-da'iyatu as-sairu ala manhaji ahli sunnati wal jama'ati wal muttabi'u liman hajis salafi as-salihi lil islahi wastiqamatin nasi ala dinillahi subhanahu wa ta'ala. Ad-da'iyah, seorang da'i yang dia berjalan meniti di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, da'i yang dia mengikuti manhaj as-salafis salih, yahdufu, dia hendaknya mempunyai tujuan, hendaknya sasaran tujuan yang melekat di dalam tekadnya. Dia memiliki tujuan lil islah, untuk melaksanakan perbaikan dan untuk mengupayakan manusia itu istiqamah, mengusahakan manusia semua termasuk pemimpin, penguasa, mengusahakan mereka bisa istiqamah di atas agama Allah, di atas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tekad ini hendaknya kita bangun di dalam hati kita. Jadi yang ada dalam hati kita, hendaknya kita punya tekad, punya hadap, punya tujuan, visi misinya adalah lil islah. Ya, melakukan perbaikan, ya, melaksanakan perbaikan, dan yang dinamakan perbaikan adalah mengusahakan manusia semuanya, juga pemimpin-pemimpin kita, mengusahakan mereka, memperbaiki mereka untuk istiqomah. Istiqomah di atas ketundukannya kepada Allah. Ya, ini harus ada. Kita tidak boleh mengikuti syahwat. Yang penting kita enak. Yang penting kita diberi. Yang penting kita dikasih. Misalkan kita kepada kedua orang tua kita, yang penting bapak ibu memberi aku kekayaan, memberi aku ya kenikmatan, tidak.
Manusia tidak boleh seperti itu sebagai dai. Dia hendaknya tidak mementingkan yang seperti itu. Dia hendaknya di dalam hatinya terbentuk tekad. Bagaimana kedua orang tuaku semakin baik. Bagaimana kedua orang tuaku semakin soleh. Saya punya tekad lil islah. Dan juga punya tekad bagaimana mereka istiqomah di atas agama Allah. Jangan sampai aku menjadi fitnah bagi mereka. Sehingga mereka meninggalkan agama Allah. Nah gitu. Jangan sampai mereka karena nuruti anak, mau memberikan kepada anak kekayaan yang banyak, tapi mereka sendiri teledor lengah dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi kita harus jadi orang itu mengusahakan, punya hadaf lil islah, punya hadaf istiqomatin nasi ala dinillahi Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati fillah, yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semua itu kita tancapkan dalam hati kita dengan tujuan, dengan dasar ibtigha'a hidayatin nasi wa ibra'adz zimmati amamahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya tekad lil islah, punya tekad lil istiqamati nasi dinillah. Hadap ini kita tancapkan di hati karena ibtigha. Ibtigha'a. Ini ibtigha'a sebagai maf'uli ajlih. Ibtigha'a namanya apa? Mansubun maf'uli ajlih. Jadi menerangkan hadap. Dai mempunyai hadap lil islah ada karena mencari petunjuk, mencari atau mengusahakan memberi petunjuk manusia. Jadi karena mengusahakan memberi petunjuk kepada manusia, ibtigha'a hidayatin nas, karena mengusahakan menunjuki manusia, ibtigha'a hidayatin nas, yaitu mengusahakan menunjuki manusia. Ini hidayatin nas, ini hidayah mudhaf, an-nasi mudhafun ilaih, ini bab idhofah masdar kepada maf'ul bih, menunjuki manusia. Nah, gitu. Jadi kita itu punya hadap lil islah wa istiqomati nasal dinillah itu karena mengusahakan memberi petunjuk manusia dan karena mengusahakan untuk ibra, untuk menuntaskan diri kita, menyelesaikan diri kita dalam tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, itu kita punya tanggung jawab, punya kewajiban. Nah, kita laksanakan itu kewajiban dengan tekad istiqomatin nasi ala dinillah sebagai bentuk kita menuntaskan diri kita, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhwati fillah, yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu tekad kita. Tekad yang harus kita miliki. Kemudian tekad demikian harus mengakar. Mengakar dan hendaknya ini akar menumbuhkan batang. Ya, menumbuhkan jalan, menumbuhkan cara bagaimana sampai pada buahnya, sampai pada bijinya, sampai pada hasilnya. Oleh karenanya beliau terangkan di sini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, langkah yang berikutnya, batangnya, agar nanti itu tekad yang mengakar bisa tumbuh dan membuahkan hasil. Beliau jelaskan falamma kana hadal hadafu huwa mahattal angdari kana lizaman ala ada'iyati al-musaddadi ayyakuna ala hikmatin min amrihi wa fi'lihi wa qawlihi wa ayyunazzilan nasa manazilahum kullan fi mawdi'ihi wa manzilatihi allati anzalahumullahu iyyaha.
Ya, akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila ketika hadap ini sudah menancap menjadi mahabbal angdor, menjadi fokus perhatian, ya fokus perhatian. Nah, jadi ini harus kita catat dulu bahwa hadaf lil islah wastiqomatin nas adinillah ini hendaknya menjadi mahabbal angdor, ya menjadi fokus perhatian kita. Itu tujuan terminal, tujuan akhir stasiun pandangan kita di situ itu. Ya, itu adalah fokus tujuan kita itu. Nah, kemudian setelah itu menurut tujuan kita melangkah ke sana. Menuju ke sana, apa cara menujunya? Apa jalannya? Jalannya adalah lazim. Atas ada'iyah, wajib atas da'i yang tujuannya itu da'i yang musaddada, da'i yang musaddadi, da'i yang diberikan tasdid, da'i yang diluruskan oleh Allah, da'i yang menempuh jalan yang tengah-tengah. Nah, wajib atasnya guna menuju kepada ini pusat perhatian tadi, wajib atasnya untuk menempuh ke situ, menempuh semua upaya, semua jalan menuju kepada tujuannya al-islah wastiqomatin nasi ala dinillah. Apa jalannya? Apa langkahnya? Langkahnya adalah hendaklah dia itu menjadi orang yang hikmah. Dia hendaknya berpijak di atas hikmah. Baik dalam perkataannya, baik dalam perbuatannya, bahkan dalam semua perkaranya. Jadi dia dalam berkata, tutur kata, dalam berbuat, bertindak tanduk, ya kan? Termasuk kaitannya dengan bapak ibunya, dengan Pak RT-nya, dengan penguasanya. Dia hendaknya bisa hikmah, bahkan dalam semua perkaranya. Ya, dalam perkara pribadinya. Perkara pribadinya, kalau emang dia itu pengen memperbaiki manusia, pengen memperbaiki kedua orang tuanya, pengen memperbaiki pemimpinnya, maka dia sendiri hendaknya melaksanakan dalam pribadinya menjadi sosok yang bijaksana, sosok yang hikmah di dalam urusan-urusannya. Nah, ini jalannya. Jadi kita nggak mungkin tujuannya bagus, tujuannya al-islah, tujuannya istiqomati nasyadinilah, tapi jalannya kering, jalannya buntu, jalannya nggak dibangun, nah nggak mungkin, ya kan? Ini tujuan yang bagus, tujuan kita bagus sekali kalau punya hadap al-islah, punya hadap istiqomatin nasyadin itu bagus sekali. Tapi ingat ini tujuan pasti pakai jalan. Ya nggak mungkin suatu tujuan tanpa jalan. Nah, jalannya ke sana ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jalannya adalah yang pertama, hendaknya dia itu orang yang bijaksana dalam segala urusannya. Ya, dalam berbuat, dalam berucap. Juga dia hendaknya bisa mendudukkan manusia sesuai kedudukannya. Mengakui ibunya adalah ibu, mengakui bapaknya adalah bapak, mengakui Pak RT adalah RT-nya, mengakui Pak Lurah adalah lurahnya. Jadi masing-masing dia dudukkan pada kedudukannya, kedudukan sesuai kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Itu yang kedua. Ya. Jadi yang pertama, hendaklah dia, ayakunahlah dia dalam pribadinya itu orang yang bijaksana dalam berbuat, berkata, semua urusannya. Yang kedua, mengakui kelebihan manusia, bisa mendudukkan mereka sesuai kedudukannya. Itu bapakku, itu ibuku, itu Pak Deku, itu pamanku, itu lurahku, itu camatku. Ya, bisa mendudukkan mereka sesuai kedudukannya. Itu jalannya. Ya, jalan yang kedua. Yang pertama dalam pribadinya, yang kedua mendudukkan mereka. Lalu yang ketiga, jalan yang mesti ditempuh
Bila benar kita itu adalah punya niat, punya hadap al-islah wastiqamati nasi adinillah. Yang ketiga yaitu hendaklah dia itu ayyatiyan nasa bil uslubil ladzi yakunu ad'a liqabulin nasihati wa najahid da'wati. Hendaklah dia ketika mendakwai manusia, mendakwai bapaknya, mendakwai ibunya, mendakwai kakaknya, mendakwai RT-nya, dan seterusnya, hendaklah dia mendakwai mereka, mendatangi mereka dengan uslub, dengan gaya, dengan cara yang sedemikian rupa yang dia itu ada. Cara dan gaya yang lebih mendorong, lebih menyeru kepada diterimanya nasihat. Lebih mengajak, menyeru kepada diterimanya nasihat dan suksesnya seruan. Najahid dakwah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau jelaskan bahwa alhamdulillah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai cara itu dan mereka sudah praktek dengan hasil yang memuaskan. Kita sebagai generasi yang berikutnya tinggal bagaimana kita mau konsisten mengikuti jejak mereka. Maka beliau jelaskan di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam paragraf yang ketiga, beliau jelaskan wali ahli sunnati atba'i as-salafis salihi tariqun. Tariqun ini rofa ya, marfu. Ini isim marfu sebagai mubtadaun muakhar ya, mubtadaun muakhar. Khabarnya muqaddam li ahli sunnati. Atba'i ini badal ya, atba'i badal. Jangan atba'u. Nah, ini atba'i badal. Jadi ahlu sunnah wal jamaah atba'i salafis soleh, pengikut-pengikut salafis soleh, mereka mempunyai tarikun, mempunyai jalan. Wa uslubun, mempunyai cara, mempunyai gaya. Wa manhajun, mempunyai manhaj, mempunyai sistem. Yang mana tarikunnya, uslubnya, manhajnya adalah manhaj yang qawimun, rasyidun, manhaj yang berdiri kokoh, yang lurus, ya, yang tidak tolol. Di manhaj yang tidak tolol, manhaj yang lurus di dalam fi dakwati kulin, di dalam mendakwai, apakah mendakwai hukam, penguasa, maupun mendakwai mahkumin, mendakwai rakyat. Jadi fal uslubu tujaha haula'i yatafawatu bitafawuti manzilatihim wa makanatihim. Cara dan gaya mendakwai mereka antara hukam ataupun mahkumin itu ada perbedaan sesuai perbedaan kedudukan dan kedudukan mereka. Ya, khawatifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita sekarang diajak oleh beliau untuk praktek. Namun sebelum praktek, ya, kita ada pretest dulu ya, ada pretest, ada persiapan teori, ya, persiapan teori di lapangan, ya, di lapangan dakwah. Maka beliau ingatkan di sini, ya, persiapan di lapangan yang hendaknya kita miliki dalam mau berdakwah watifillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau arahkan ke semua kita, wa minal umuri lazimati linajahi da'wati ma'rifatu ahwalin nasi wa dzurufihim wa tabaihim ala qadri ahwalihim wa taqatihim wala budda ayyakuna uslubu da'iyati tibqan li halil mukhatabi. Ini termasuk perkara yang lazim. Demi suksesnya dakwah ini, kita di lapangan sebelum terjun, kita hendaknya ma'rifatu ahwalin nas. Kita hendaknya bisa mengerti kondisi masyarakat,
ya, ngerti kondisi mereka, mengerti situasi mereka, dan mengerti tabiat mereka. Nah gitu. Harus tahu kondisi mereka, nanti tentunya dalam rangka untuk supaya punya cara dan gaya yang cocok disesuaikan dengan kondisinya. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semua itu jalan yang dimiliki adalah ya, thariqannya, manhajnya itu adalah semuanya itu ma'khudan min miskatin nubuwah. Itu semua diambil dari cahaya kenabian, dari sumber petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu juga beliau mengingatkan kita lagi, semua kita, bila kita ingin dan hendaknya ingin mendakwai ibu bapak, mendakwai penguasa, maka kita harus tahu mereka penguasa kita, mereka ibu kita, mereka bapak kita, harus tahu. Kemudian sebelum mendakwai mereka, kepada mereka kita harus punya sikap yang benar dulu. Ya, kita kan tahu itu bapakku, itu ibuku, itu RT-ku, itu lurahku. Nah, setelah tahu itu, kepada mereka kita harus punya sikap yang benar dulu. Nah, kita punya sikap yang benar. Yang dikatakan tadi apa? Hendaknya dia adalah ala hikmatin min amrihi wa fi'lihi wa qawlihi. Nah, bagaimana ini prakteknya hikmah? Prakteknya hikmah di dalam amrihi wa fi'lihi wa qawlihi, maka beliau jelaskan di sini bahwa prakteknya kita. Jadi orang yang hikmah dalam bersikap kepada mereka, beliau jelaskan fa awwalu ma yajibu 'ala du'ati qabla kulli syai'in bin nisbati lis-sultani wa qiyamuhum bima amarahumullahu bihi haqqan liwaliyil amri alaihi. Ya. Ini pondasi, ya. Pondasi awal yang hendaknya kita tancapkan dulu. Bagaimana kita akan membangun atap al-amru bil ma'ruf, membangun atap mendakwai penguasa sementara pondasinya belum pas, pondasinya belum tuntas. Ya, maka ini penting. Kita mendakwai penguasa itu, mendakwai bapak ibu itu ibaratnya membangun atap. Ya kan? Membangun atap. Nah, maka oleh karenanya kita harus menuntaskan dulu pondasinya. Landasannya. Apa pondasinya? Pondasinya inilah itu pertama kali. Pertama kali yang wajib atas dai. Sebelum membangun atap, sebelum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, membangun atap, mendakwai penguasa, mendakwai ibu bapak, itu juga. Maka pondasinya pertama kali yang wajib atasnya adalah qiyamuhum, mereka menegakkan. Nah, ini dai ini, kita sebagai dai ini, kita harus menegakkan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita sebagai haknya penguasa. Ya gitu. Misalkan kita mau mendakwai ibu bapak kita. Maka kita sebelum mendakwai ibu bapak, kita hendaknya menegakkan haknya ibu bapak yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakannya. Nah gitu. Jadi kita punya ibu, punya bapak. Ibu bapak itu punya hak. Jadi haqqan lil walidain, haknya ibu, haknya bapak. Nah, kita sebelum mendakwai mereka, kita itu hendaknya orang yang bijaksana, bisa jadi orang yang melaksanakan hak-hak mereka, hak-hak yang memang Allah yang mewajibkan kita untuk melaksanakannya. Jadi gitu. Jadi ibu bapak punya hak, haqqan lil walidain. Nah, maka kita semua menegakkannya. Mereka harus menegakkan apa yang Allah perintahkan itu, yang merupakan haknya mereka. Nah,
Ini pondasinya ya jemaah. Ini pondasi. Ini pondasi mesti kita dahulukan. Karena sebagai landasan bila kita mau membangun atap, al-amru bil ma'ruf, mendakwai ibu bapak, mendakwai penguasa gitu. Nah, maka pondasinya, landasannya adalah kita melaksanakan hak mereka, hak yang memang itu diwajibkan oleh Allah. Qiyamuhum bima amarahumullahu bihi haqqan liwaliyil amri alaihim. Ini cara yang hikmah ya. Ini cara yang hikmah, cara yang bijaksana ya, cara yang hikmah, cara yang bijaksana ikhwah sebagai landasan demi nanti betul supaya kita dakwah itu sukses. Sukses mendakwai ibu, bisa menghantarkan ibu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan ibu, dengan bapak nanti setelah meninggal dunia bisa kumpul di surganya. Alangkah bahagianya kita ya, kalau bisa mendakwai mereka sehingga mengantarkan mereka nanti sama-sama kumpul di yaumul kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan ya, paling bawah itu ikhwah, wala yazalun nasu bi khairin ma'adzamu sultana wal ulama'a wa a'tauhum huquqahum. Manusia itu akan selalu dalam kebaikan selagi mereka mengagungkan penguasanya, ulamanya, memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Fa in adammu hadzaini aslahallahu dunyahum wa akhiratahum. Sesungguhnya masyarakat itu selagi mereka mengagungkan dua perkara itu, mengagungkan hak-haknya penguasa dan ulama, niscaya Allah akan memperbaiki dunia mereka dan akhiratnya. Sebaliknya, bila meremehkannya, maka rusaklah perkara dinnya dan perkara dunianya. Ya khawatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya beliau ingatkan, ya, jangan sampai kita sebagai anak merusak, membongkar aibnya ibu dan bapak. Jangan sampai sebagai masyarakat di sini merusak kehormatan mereka, ya gitu. Ya khawatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau terangkan, bal inna hadzal amra alladhi huwa haqqun li wali amr 'alal amati wal mahkumin in hutika satruhu wa lam yufham amruhu asbahat ad-da'watu ala khilafi hadzal amri fitnatan wa balbalatan bal huwa 'ainul mafsadah wa ahadul asbabil ladzi tahsulu biha al fitnatu bainan nas. Nah, ini pentingnya mengagungkan ulama dan mengagungkan penguasa. Karena sesungguhnya mengagungkan ulama, mengagungkan penguasa ini perkara yang pokok yang akan menjadikan Allah memperbaiki dunia kita dan akhiratnya. Sebaliknya bila ini ditinggalkan, ya nggak difahami masalahnya, maka akan ada fitnah. Itu menjadikan mafsadah, menjadikan sebab munculnya fitnah di antara manusia. Khawatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya kita mengikuti jejak ahlu sunnah atba'is salaf, di mana mereka telah menerangkan, mentakrir, yuqarriru takrir, mentakrir, memberikan pengesahan dengan berbagai bukti dan dalil dalam kitab mereka untuk jadi orang ini adalah menasihati penguasa, menasihati ibu, menasihati bapak, itu adalah sirron fima sodaro anhu min munkaratin, untuk mendakwai mereka dengan cara tersembunyi bila memang dari mereka itu muncul
perkara-perkara yang mungkar. Hendaknya yunsahu waliyul amri sirron fima sadara anhu min mungkaratin. Ikhwati fillah, ini disahkan, diterangkan dengan berbagai bukti-bukti dan dalil di dalam kitab-kitabnya para ulama ahli sunnati atba'u as-salaf. Mereka memang orang yang masya Allah rahimahumullah, ya kan, radhiyallahu anhum, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, membangun semuanya dari pondasinya sehingga bisa tegak tiangnya, bisa kokoh atapnya, betul-betul membahagiakan manusia banyak di dalam bangunan yang indah dan kuat itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sini beliau terangkan beberapa dalilnya. Wasammata nususun. Sini di sana ada nas-nas yang menerangkan hal itu, yang menerangkan pokok-pokok di atas. Kita baca ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nas-nas dan dalilnya yang menerangkan aran-aran di atas. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, penguasa dan ulama di antara mereka. Ulil amri, penguasa dan ulama. As-sultan wal ulama itu ulil amri. Ini surat An-Nisa 59. Yang kedua, di antara dalilnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa minha haditsu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Ya. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat dari amirnya suatu perkara yang dia enggak suka, barang siapa yang melihat dari amirnya suatu yang dia enggak suka, barang siapa yang dia melihat dari ibu bapaknya suatu yang dia benci, falyasbir, hendaklah dia bisa sabar. Ya gitu. Jadi barang siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia enggak suka, hendaknya dia sabar. Fa inna man faraqal jama'ata shibron famata. Karena sesungguhnya orang yang memisahkan jamaah, walaupun belum jauh, walaupun belum keluar daerah, walaupun belum keluar negara, walaupun belum keluar area, dia memisahkannya baru shibron. Dia memisahkannya baru sejengkal. Qadarullah famata. Baru memisahkan sejengkal lalu meninggal dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, famitatuhu jahiliyah. Maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Bayangkan, ini meninggalkannya belum sampai tempat jauh. Meninggalkannya baru shibron ya jamaah. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Yang ketiga, demikian juga Nabi bersabda, wa minha hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu asaratun wa umurun tunkirunaha. Kata beliau SAW, sesungguhnya suatu masa nanti bagaimanapun juga pasti akan ada, akan muncul asarotun, pemimpin-pemimpin yang egois, pemimpin-pemimpin yang mengedepankan dirinya sendiri, mengutamakan diri sendiri daripada rakyatnya. Nah, ini namanya apa? Ini menafsirkan penjelasan yang di atasnya hadis Ibnu Abbas, syai'an yakrahuhu. Nih apa? Sesuatu yang enggak disukai. Apa itu? Pemimpin-pemimpin yang asarah. Pemimpin-pemimpin yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri,
tidak mengutamakan rakyatnya. Perkara-perkara yang memang mungkar. Nah gitu. Itu akan ada. Inna satakunu. Bagaimanapun juga di akhir zaman akan muncul itu. Nah ini akan muncul itu udah takdir yang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu karena akan terjadi, maka para sahabat bertanya, bagaimana sikap kita? Qalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa arahan, bimbingan Anda kepada kami bila telah muncul asaratun, telah muncul pemimpin yang asaratun. Mereka punya perkara-perkara yang mungkar. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan, yang kau nasihatkan, bimbingan Anda kepada kami? Ini Masya Allah. Jadi juga fakihnya para sahabat. Jadi mereka itu menerima takdir, menerima apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi informasikan, walaupun pahit, maka mereka menerima kepahitan itu. Yang penting punya sikap yang benar. Maka mereka bertanya, bagaimana sikap yang benar? Fama ta'muruna. Ini jamaah. Ini juga kemuliaan para sahabat, kan gitu. Tapi bukan protes, mengapa ada asarotun? Bukan begitu. Mengapa enggak ditiadakan saja? Enggak demikian. Jadi bila Nabi mengabarkan akan ada asarotun, itu memang rasanya pahit, rasanya enggak enak, rasanya masam. Namun demikian, sahabat itu menerima apa yang Nabi beritakan, walaupun itu masam, walaupun pahit, yang penting kita punya sikap yang benar. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Maka Nabi pun menjawab, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjawab apa? Tu'addunal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan hak-hak mereka yang wajib atas kalian dan mintalah kalian kepada Allah hak-hak yang menjadi milik kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini dulu ya, kita bahas dulu separuh sampai nomor 3. Lanjutnya kita teruskan nanti biidnihi subhanahu wa ta'ala. Demikian ada benarnya, semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.